Andriani. Saya dari SMK Kusuma Negara Kertosono. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 LPTK Universitas PGRI Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu lagi ya di materi yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita memulai aktivitas pagi hari ini pembelajaran, duduknya disiapkan dulu, kita berdoa. Ayo, tempat duduknya disiapkan. Sudah? Ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai, doa selesai. Alhamdulillah, ada yang tidak masuk hari ini? Semua Masuk semua ya, saya absensi dulu ya. Alif, dia, Cinta, Deborah. Oke. Suasananya memang lagi banyak yang sakit, pancaroba. Musimnya panas, hujan, panas lagi, hujan lagi. Tapi ingat, kalian juga harus menjaga kesehatan, kemudian menjaga pola makan agar tidak sakit ya. Kemudian hari ini kita kan akan belajar tentang apa aja? Teks cerita sejarah. Kemarin kita sudah belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Di mana surat itu sangat berguna ketika kalian sudah lulus sekolah untuk mencari pekerjaan. Kemudian hari ini kan kita akan belajar tentang teks cerita sejarah. Ada yang tahu cerita sejarah itu apa? Teks cerita sejarah. Apa ya teks cerita sejarah? Ya. Teks yang ada di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Benar. Teks cerita sejarah itu adalah teks yang menceritakan kejadian masa lalu, masa lampau yang memiliki nilai atau histori sebuah sejarah. Ya, tujuannya apa sih dalam pembelajaran teks cerita sejarah ini? Tujuannya apa? Untuk mengenang, mengingat kembali apa itu sejarah, apa yang sudah kita lihat, kita pelajari ya. Kemudian masih ingat gak? Semua pelajaran bahasa Indonesia dari bab pertama hingga akhir KKM-nya berapa? 75. Makanya nanti harus dituntaskan ya. Nanti setelah saya jelaskan teks cerita sejarah itu apa, kalian berdiskusi. Setelah itu mengerjakan EKPD yang sudah saya bagikan tadi. Ada tugas-tugasnya, kemudian untuk dipresentasikan. Oke ya, saya putarkan materinya
mana, kemudian menentukan kodenya ya. Ini dibaca ya, dicari. Nanti dicari, kemudian nanti presentasi ya. Ayo dikerjakan dahulu. Saya putarkan film juga ya, buat referensi dari bacaan yang kalian itu terima ya. Oke ya, sudah, waktunya sudah habis. Sudah, ada yang sudah selesai? Sudah? Oke, presentasi depannya Mbak. Maju Mbak, dari kelompok 2 ya. Berapa? Mau perwakilan berapa nak? 2 atau 3? Ya, ayo maju. Perkenalkan, nama saya Yusia Putri Kusmawardani dari kelompok 2. Saya Dinda Fira Putri dari kelompok 2 akan mempresentasikan struktur orientasi dan pengungkapan peristiwa Dalam cerita Mandi. ayo disimak. Nanti kalian boleh bertanya. Orientasi, bahkan juga lo Jawa bahwa bulan purnama siji itu bisa ombak terbesar berbulu-bulu memanjang terputus menggulung melandai menjajari pesisir Pulau Jawa. Setiap puncak ombak dan riak bahkan juga busanya yang bertebaran seperti serangan mutiara semua ditulingi oleh cahaya bulan. Angin meniup tenang, ombak-ombak makin menggila. Benar, orientasi itu apa Mbak? Pengenalan di awal, benar sekali. Kemudian ayo yang lainnya siap-siap ya di sini ya. Pengungkapan peristiwa. Sang Patih berhenti di tengah-tengah pendopo dekat pada Damar Sewu. Menegur, dingin-dingin begini anak Anda datang. Pasti ada sesuatu luar biasa. Mendekati sini, anak Anda dan Patra Gading berjalan mendekat dengan lututnya sambil mengangkat sumber. Merebahkan diri pada kaki sang Patih. Ampun Patih, membangunkan padukan pada malam buta begini kabar juga. Paduka, balai tentara Demak di bawah Adipati Kudus memasuki Jepara tanpa diduga-duga menyalahi aturan perang. Benar sekali. Itu masuk dalam urutan peristiwa. Bahwa dalam teks tentang sejarah yang ada di LKPD sudah saya bagikan, sudah sesuai dari mulai orientasi, kemudian pengungkapan peristiwa dari kelompok 2. Tepuk tangannya untuk kelompok 2. Ada yang ditanya kan dari kelompok 2? Mungkin kelompok 1 atau kelompok 3? Sama? Benar sekali, terima kasih ya untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Kelompok 3? Oke, kelompok 3. Habis orientasi urutan peristiwa, kemudian apa tadi? Menuju konflik. Menuju konflik ya? Apa? Puncak konflik. Ayo menuju konflik dan puncak konflik. Kelompok 3. Ayo, tepuk tangannya untuk kelompok 3. Biar semangat mesti mampu ini. Ayo. Bala tentara Tuban tak sempat digerakkan Paduka. Bagaimana kembali Jepara? Tewas Tuban menyerang Paduka. Patra Gading mengangkat sembah sisa bala tentara Tuban mengundur ke timur kota. Jepara penuh dengan bala tentara Demak lebih dari 3.000 orang. Melindungi Demak sebagai negeri Islam pertama-tama di Jawa, maksudnya perangi ke Jawa berarti ancaman langsung terhadap ke Islam. Kalau Tregono tetap tak punya sikap, jelas dia tak punya sesuatu urusan dengan Islam. Benar sekali, tepuk tangannya untuk kelompok 3. Namanya siapa Mbak? Rizka sama? Dimas. Oke, terima kasih. Ayo tepuk tangannya untuk kelompok 1. Ayo siapa dulu? Satunya? Feri
sedang menghajar boneka yang digantungkan pada sepotong kayu. Ia sendiri ikut dalam latihan-latihan ini. Dan dalam salah satu kesempatan semacam ini pernah ia berkata secara terbuka, tak ada yang lebih mampu daripada pasukan kuda. Lihat, kaulah kami semua. Dan para perwira pasukan kuda pada berdatangan dan merubuhnya semua di atas kuda masing-masing. Nah, benar sekali. Oke, terima kasih, tepuk tangannya untuk kelompok 1. Ya, akan kembali. Baik anak-anak, kita kan sudah membahas dari awal hingga akhir, yaitu hingga kita mengerjakan LKPD dari yang didiskusikan tadi ya. Sekarang saya mau bertanya, setelah kalian membaca, menyimak, melihat video langsung, hingga saya putarkan YouTube juga, gimana sih perasaan kalian pembelajaran hari ini? Menarik? Oke, gini ya, apapun yang sudah kita pelajari hari ini akan berkelanjutan di hari esok. Sama, esoknya juga gitu, pasti berkelanjutan. Makanya jangan puas untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari tentang sebuah teks cerita sejarah, ya, tetapnya Mahdi ya anak. Ya, kalau gitu, apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ayo. Tentang sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Benar, tentang sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Kita mempelajari tentang bab teks cerita sejarah. Berarti sejarah apapun yang ada tidak boleh kita lupakan. Jadi kesimpulannya teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menceritakan fakta atau kejadian masa lampau yang bisa dibuktikan kebenarannya, berisi faktual ya. Minggu depan kita akan mempelajari cara membuat atau menulis teks cerita sejarah pribadi, di mana nanti di situ akan dituangkan semua cerita-cerita kalian dalam sebuah tulisan. Hari ini kita sudah mempelajari, sudah mengerjakan LKPD. Nanti tugas 2-nya dikerjakan di rumah untuk dilanjutkan minggu depan ya. Jangan lupa. Satu lagi, ingat, generasi muda adalah generasi emas. Jadi jangan kalian rusak masa muda kalian.